Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami dari kelompok 1B KS Komunitas mau sharing nih mengenai antiemetik. Yuk ditonton sampai akhir. Emetik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, emetik adalah penyebab muntah. Biasanya muntah selalu diawali dengan mual. Nah, apa bedanya mual dengan muntah? Yaitu mual adalah suatu kondisi kurang nyaman pada tenggorokan yang merupakan atau biasanya tanda awal atau gejala awal akan terjadinya muntah. Sedangkan muntah merupakan suatu proses pengeluaran isi lambung melalui mulut. Kondisi mual muntah yang sering dialami oleh kebanyakan orang yaitu yang pertama gangguan lambung, contohnya seperti MAH. Yang kedua sering mengkonsumsi obat anti nyeri ataupun demam seperti ibuprofen. Yang ketiga mabuk perjalanan di mobil, pesawat ataupun kapal. Kondisi mual muntah yang jarang terjadi yaitu yang pertama kondisi mual muntah pada ibu hamil. Yang kedua, kondisi seseorang yang sedang mengalami penyakit infeksi akut ataupun penyakit pada organ-organ tertentu. Ketiga, seseorang tersebut alergi terhadap makanan atau minuman, contohnya seperti susu. Yang keempat, seseorang yang sedang menjalani kemoterapi. Dan yang kelima, seseorang yang selesai operasi atau pasca operasi. Halo guys, kalian tahu nggak kalau golongan obat antiemetik itu ada beberapa macam? Apa aja sih? Yang pertama, ada golongan antasida, yaitu obat antiemetik yang mengandung aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, dan atau kalsium karbonat yang memiliki mekanisme kerja untuk menetralisasi asam lambung sehingga tidak timbul terjadinya mual dan muntah. Contohnya ada antasida. Yang kedua, ada antihistamin, anticholinergic agents, yaitu obat antiemetik yang berhubungan terutama dengan mabuk perjalanan, dengan mekanisme kerja menghambat produksi dan kerja histamin, sehingga mencegah stimulasi saraf yang berhubungan dengan mual dan muntah. Contohnya ada dimenhidrinat. Yang ketiga ada benzodiazepin, yaitu golongan penenang juga sebagai agen antiemetik yang relatif lemah. Contohnya ada alprazolam dan juga lorazepam. Yang keempat ada kortikosteroid. Golongan ini paling umum digunakan untuk golongan antiemetik. Contohnya ada dexamethasone. Yang kelima ada 5-hidroksitriptamin, 3 reseptor agents. Contohnya ada ondansetron. Antiemetik mempunyai 3 jenis obat yang dapat kalian beli di pasaran. Untuk yang pertama ialah obat bebas. Obat bebas tersendiri ialah obat yang dapat diberikan tanpa menggunakan resep dokter. Dari obat bebas ini ialah yang pertama ada promethazine yang memiliki kegunaan untuk mengatasi mual muntah ketika pada saat mabuk perjalanan. Yang kedua ada meclizine yang kegunaannya ialah sebagai mengobati mual muntah pada saat vertigo. Kedua adalah golongan obat bebas terbatas. Contohnya ialah diphenhydramin yang kegunaannya sebagai untuk mengatasi mual muntah pada saat mabuk perjalanan. Yang kedua adalah dimenhidrinat yang mempunyai kegunaan sebagai morning sickness. Jenis obat yang ketiga ialah obat keras. Obat keras tersendiri ialah obat yang hanya dapat dibeli dengan menggunakan resep dari dokter. Pertama adalah metoclopramid. Kemudian ada ondansetron yang memiliki kegunaan untuk antiemetik pada saat menjalani operasi. Yang ketiga ialah chlorperazine yang memiliki kegunaan untuk mengatasi morning sickness. Terapi non-farmakologi untuk antiemetik yang pertama, makan dan minum sedikit namun sering. Yang kedua, hindari makanan yang pedas, asam, berbau, berlemak. Dan yang ketiga, lakukan relaksasi seperti menonton TV dan membaca. Jika kondisi mual atau muntah masih ada, padahal sudah meminum obat, sebaiknya lakukan pemeriksaan secara langsung terhadap dokter. Dokter akan memberikan terapi yang sesuai atau saran pengobatan yang sesuai untuk Anda. Selamat malam, ada yang bisa saya bantu? Malam Mbak, saya mau beli
obat mual muntah. Sebelumnya dengan ibu siapa ya ini namanya? Ya, saya Ibu Manda. Oh, baik Bu. Apakah gejala mual muntah ini dialami ibu sendiri? Iya Mbak, sudah 3 hari ini saya mual terus muntah. 3 hari ya. Sebelumnya makan dan minum apa ibu? Gak tahu ya Mbak, saya ingat-ingat saya nggak makan apa-apa kok. Saya cuma minum ibuprofen untuk mengurangi nyeri head saya, dan saya juga punya riwayat sakit mah. Ibuprofennya sampai sekarang masih dikonsumsi? Untuk ibuprofennya masih ada Mbak di rumah. Sudah 5 hari ya Bu ya konsumsi ibuprofen. Untuk nyeri headnya masih terasa. Jadi Senin saya nyeri head hari pertama, dan saya langsung minumin obat ibuprofen sampai sekarang Mbak. Oh alah, jadi gitu Bu. Untuk saat ini ibuprofennya jangan dikonsumsi terlebih dahulu. Sudah Mbak, saya nyeri haid waktu pertama itu langsung saya minum ibuprofen, besoknya hilang. Karena saya takut nanti nyeri mendadak, jadi saya minumin terus ibuprofennya sampai haid saya tinggal sedikit. Begitu Mbak. Karena kemungkinan mual dan muntahnya ibu itu dari efek samping ibuprofen. Wah, terus gimana Mbak? Jadi untuk mual dan muntahnya ibu bisa diatasi dengan pemberian ranitidin 150 mg 2 kali sehari sesudah makan. Kalau ibu misalnya makan pagi jam 7 ya, berarti minum untuk selanjutnya itu jam 7 malam. Nah, untuk nyeri headnya ibu bulan selanjutnya saya saranin pakai paracetamol aja ya Bu, untuk mengurangi efek samping obatnya. Apalagi ibu kan ada mual muntah kayak gini, biar nggak terjadi lagi untuk nyeri head berikutnya. Ada yang ditanyakan lagi Bu terkait obatnya? Tidak ada Mbak, sudah cukup jelas. Ya sudah, saya beli ibuprofen ini saja ya.